Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Siaza. Aku akan menjelaskan mengenai gaya belajar untuk kalian. Pernah gak sih kalian itu bingung kenapa satu metode belajar cocok dengan satu siswa tapi gak ngefek sama siswa lain? Nah, bisa jadi karena setiap siswa itu punya gaya belajar, intelijensi, dan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, di video ini kita bakal bahas cara mengenali perbedaan itu dan gimana sih kita bisa menyesuaikan strategi belajar biar makin efektif. Yuk, kita mulai dari gaya belajar. Nah, di sini tuh ada 3 teman-teman gaya belajar utama yang paling sering ditemuin. Yang pertama itu ada gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar auditori, dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, kita mulai dari yang pertama, gaya belajar visual. Siswa visual itu biasanya suka banget sama yang namanya gambar, warna, dan grafik. Nah, mereka cenderung lebih mudah paham lewat peta konsep, infografis, dan video. Nah, untuk tips belajar siswa visual itu biasanya menggunakan mind mapping, warna-warna stabilo, dan catatan bergambar. Yang kedua itu ada gaya belajar auditori. Kalau siswa auditori, biasanya mereka lebih cepat menangkap informasi lewat suara. Contohnya, penjelasan lisan, diskusi, atau mendengarkan audio. Jadi itu adalah cara efektif untuk mereka. Nah, tips belajar untuk siswa auditori itu biasanya dengan cara merekam mata pelajaran yang disampaikan oleh guru, berdiskusi dengan teman, atau belajar lewat podcast yang edukatif. Dan yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Nah, siswa kinestetik itu lebih suka belajar dengan bergerak atau praktik langsung. Mereka senang beraktivitas fisik dan lebih paham saat terlibat langsung. Nah, tips belajar untuk siswa kinestetik itu contohnya dengan pakai role play, eksperimen, atau belajar sambil aktivitas seperti membuat kerajinan atau simulasi. Selanjutnya, kita masuk ke intelijensi dan kepribadian. Oke teman-teman, setiap siswa itu memang memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya, ada yang cepat paham matematika, ada yang jago main alat musik, dan ada juga yang pintar memahami perasaan orang lain. Nah, ini yang dijelaskan oleh Howard Gardner lewat teori multiple intelligence. Kecerdasan ini bukan cuma soal angka dan kata-kata, tetapi juga musik, gerak tubuh, hubungan sosial, hingga pemahaman diri sendiri. Nah, kalau kita mengenali jenis kecerdasan ini, kita bisa bantu siswa belajar sesuai dengan kekuatan mereka. Gak cuma itu teman-teman, kepribadian mereka juga beragam. Ada yang aktif dan ada yang suka tampil. Tapi ada juga yang pendiam dan butuh waktu. Nah, contohnya siswa ekstrovert itu cocok kerja kelompok, sedangkan siswa introvert lebih nyaman refleksi dulu sebelum berbicara. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah untuk peka, supaya semua siswa apapun kecerdasannya, bagaimanapun kepribadiannya, bisa merasa dihargai dan berkembang dengan cara mereka masing-masing. Pada bagian ini, kita sudah masuk ke strategi mengajar yang efektif. Nah, gimana sih caranya menghadapi keragaman gaya belajar, intelijensi, dan kepribadian? Yang pertama itu adalah fleksibilitas. Kita bisa mengkombinasikan berbagai metode, misalnya menyajikan materi lewat gambar, penjelasan, dan juga praktik langsung. Lalu yang kedua ada variasi dalam tugas dan cara evaluasi. Nah, itu tuh gak melulu lewat tes tertulis, biasanya juga bisa lewat proyek, presentasi, atau bahkan diskusi. Dan
yang terakhir dan yang terpenting adalah buat kelas yang inklusif, di mana tempat semua siswa itu merasa diterima, dimengerti, dan juga dihargai. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa siswa punya cara belajar, kecerdasan, dan kepribadian mereka yang berbeda-beda. Gak ada satu metode yang cocok untuk semua. Tapi, dengan mengenali kebutuhan masing-masing siswa, kita bisa menciptakan proses belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna. Sebagai tenaga pendidik, tugas kita bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga memahami. Bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga membangun ruang tumbuh yang ramah dan menghargai akan perbedaan. Karena saat siswa merasa dimengerti, mereka akan lebih percaya diri. Dan saat mereka percaya diri, mereka akan lebih mudah untuk berkembang. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Yuk kita jadi pendidik yang tidak hanya cerdas, tapi juga penuh dengan empati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.